Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini Kanisa akan melakukan pembahasan soal Ayo Kita Berlatih 6.1 Bab Pitagoras kelas 8 semester 2 yang ada di buku paket halaman 11 untuk nomor 1 sampai dengan nomor 2. Untuk video pembahasan soal lainnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Bagikan kesan pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Soal nomor 1. Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Oke, untuk soal 1A. Di sini kita diberikan segitiga. Yang ditanyakan adalah XX di sini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku atau dia disebut dengan hipotenusa. Ya, sebelumnya Kanisa kasih tahu dulu, hipotenusa adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Oke, hipotenusa ini dianggap sebagai sisi terpanjang. Oke, X di sini adalah hipotenusa. Jadi kita bisa cari hipotenusa kuadrat atau X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. X sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. X sama dengan akar 12 kuadrat adalah 144 ditambah 15 kuadrat adalah 225. Maka X sama dengan akar dari 144 tambah 225. 4 tambah 5, 9. 4 tambah 2, 6. 1 tambah 2, 3. Akar dari 369. X sama dengan 369 gak punya akar ya, jadi kita sederhanakan atau pecah menjadi 9 dikali 41. Oke, sama dengan, oke ini 9-nya bisa kita akarkan ya, akar 9 adalah 3. Akar 41. Oke. Selanjutnya untuk soal 1B. Oke, soal 1B, di sini kita dikasih segitiga, yang ditanyakan adalah X ya. X kuadrat sama dengan, di sini hipotenusanya adalah 13, jadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Maka X sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. X sama dengan akar dari 13 kuadrat adalah 169 dikurangi 5 kuadrat adalah 25. Maka X sama dengan akar 169 kurangi 25 adalah 144. Maka X sama dengan akar 144 adalah 12. Oke, 1C. Oke, di sini kita dikasih gambar ya, yang ditanyakan adalah A. Oke, A kuadrat sama dengan hipotenusanya siapa? 10,6 inch. Jadi 10,6 kuadrat dikurangi 5,6 kuadrat. A sama dengan akar dari 10,6 kuadrat dikurangi 5,6 kuadrat. A sama dengan akar 10,6 kuadrat adalah 112,36 dikurangi 5,6 kuadrat adalah 31,36. A sama dengan akar 112,36 dikurangi 31,36. Dia adalah 81. A sama dengan akar 81 adalah 9. Selesai. Oke, soal 1D yang ditanyakan adalah A kuadrat sama dengan hipotenusanya, hipotenusa bukan ya, hipotenusanya adalah 10,4, jadi 10,4 kuadrat dikurangi 9,6 kuadrat. A sama dengan akar
10,4 kuadrat dikurangi 9,6 kuadrat. A sama dengan akar 10,4 dikuadratkan, hasilnya adalah 108,16. Dikurangi 9,6 kuadrat adalah 92,16. A sama dengan akar dari 108,16 dikurangi 92,16. Ini 16 nya 0 ya. 108 kurangi 92 itu sama dengan 16. Oke, maka A sama dengan akar dari 16 adalah 4. Oke, selanjutnya untuk nomor 1E. Tanyakan nilai X. X kuadrat sama dengan hipotenusnya adalah 8. Maka 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Maka X sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Maka X sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 64. Dikurangi 6 kuadrat adalah 36. Maka X sama dengan akar 64 dikurangi 36. Hasilnya adalah 28. Maka X sama dengan 28, nggak bisa kita akarin ya, nggak ada akarnya. Jadi kita pecah. 28 ini adalah 4 dikali 7. Oke. X sama dengan 4, bisa diakarkan ya. Akar dari 4 adalah 2, akar 7. Oke, selanjutnya soal 1F yang ditanyakan adalah C ya. C kuadrat sama dengan C di sini adalah hipotenusa. Maka C kuadrat sama dengan 7,2 kuadrat ditambah 9,6 kuadrat. Maka C sama dengan akar dari 7,2 kuadrat ditambah 9,6 kuadrat. C sama dengan akar dari 7,2 kuadrat adalah 51,84 ditambah 9,6 kuadrat itu 92,16. C sama dengan akar dari 51,84 ditambah 92,16 itu adalah 144. C sama dengan akar dari 144 adalah 12. Soal nomor 2. Tujuan dipasangkan kawat bubut pada suatu tiang telepon adalah untuk menopangnya. Kawat bubut dipasang pada tiang telepon setinggi 8 meter dari tanah. A. Jelaskan cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut. Kemudian soal yang B, tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter. Oke, untuk soal nomor 2 ini Kanisa akan gambarkan ya. Ini bisa kita gambarkan menjadi sebuah segitiga siku. Oke, segitiga siku. Nih, segitiga siku di mana ini adalah tiangnya ya, tiang teleponnya. Oke, ini adalah tiang telepon, dia tingginya adalah 8 meter. Kemudian ini adalah kawat bubut ya. Ini kawat bubutnya. Kawat bubut. Oke, dan yang ini adalah jarak antara kawat bubut dengan tiang. Oke. Jarak antara kawat dengan tiang. Ini adalah jarak kawat dengan tiang. Untuk menjawab soal nomor A ya, bagaimana cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut? Oke, untuk mengetahui panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut adalah
dengan mengetahui jarak kawat dengan tiangnya ya. Jarak kawat dengan tiang telepon. Sehingga kita bisa gunakan teorema Pythagoras, di mana kawat bubut yang dicari adalah kawat bubutnya ya. Kawat bubut ini panjang ya, panjang kawat bubut kuadrat sama dengan, di sini panjang kawat bubutnya ini adalah hipotenusanya ya, sisi miringnya atau sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Jadi ini adalah sama dengan 8 kuadrat ditambah jarak kawat dengan tiang kuadrat. Atau bisa kita tulis panjang kawat bubut itu nantinya adalah akar dari 8 kuadrat ditambah jarak kawat dengan tiang kuadrat. Sekarang kita lanjutkan soal B ya. Soal B. Untuk soal B ini diketahui bahwa jarak antara jarak kawat dengan tiangnya adalah 6 meter ya kan. Yang ditanyakan adalah panjang kawatnya. Jadi panjang kawat. Nah, sebelumnya kita sudah cari ya, panjang kawat ini sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah jarak kawat dengan tiang dikuadratkan. Maka ini panjang kawatnya sama dengan akar 8 kuadrat ditambah jarak kawatnya dengan tiang tadi adalah 6 kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 64 ditambah 6 kuadrat adalah 36. Ini sama dengan akar dari 64 ditambah 36 100. Dengan akar 100 adalah 10 satuannya meter. Jadi panjang kawatnya adalah 10 meter.